Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pada para pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami, channel Insan Merbabu, tim Padepokan Putra Bengawan. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada para subscriber baru yang telah mendukung serta mensupport kami. Kami hanya bisa mendoakan semoga amal ibadah Anda diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan banyak rezeki, panjang umur, sehat walafiat, selamat dunia dan akhirat. Dalam kesempatan kali ini kita berjumpa lagi, yang mana dalam kesempatan kali ini kami akan menguak, yaitu tentang siapakah Imam Al-Mahdi. Mungkin para netizen semua sudah sering mendapatkan tausiah, ulasan-ulasan dari para ustadz-ustadz, para alim ulama dimanapun berada tentang ciri-ciri dan sifat-sifat Imam Al-Mahdi. Dalam kesempatan kali ini kami akan mencoba menerangkan atau ikut andil dalam mengulas maupun menguak siapakah sebenarnya Imam Al-Mahdi. Namun sebelumnya marilah kita simak dulu sebuah nasihat dari beliau, siapakah sebenarnya Imam Al-Mahdi itu. Mungkin kita akan bisa menyimak. Sebetulnya ini adalah konten kami beberapa bulan yang lalu, yang namun dalam bentuk audio. Namun kali ini kita akan coba menguak lebih jauh, mengkolaborasikan dari hasil penelitian-penelitian serta keterkaitan dengan banyaknya fenomena-fenomena, tanda-tanda kemunculan Imam Al-Mahdi, di mana kita tahu saat ini adalah, jika kita menilik dari situasi zaman saat ini, banyaknya bencana-bencana alam, huru-hara, perselisihan, perseteruan, peperangan ada di mana-mana. Bahkan fenomena-fenomena, tanda-tanda alam semakin jelas, sinkron, dan sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang tanda-tanda kemunculan Imam Al-Mahdi. Namun sebelumnya kita simak dulu sebuah nasihat dari beliau,
Kita simak bersama-sama. Siapakah Imam Mahdi? Imam Mahdi adalah penutup akhir zaman dan hadirnya adalah sebagai tanda kebenaran nubuahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengingkari kehadiran Imam Mahdi termasuk kafir hukumnya, karena berarti tidak percaya dengan kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kehadiran Imam Mahdi disembunyikan Allah karena untuk melindungi dari musuh-musuhnya. Sekalipun Imam Mahdi ada di depanmu, kau pun tak akan menyangka kalau itu Imam Mahdi. Karena Allah menutupinya dari dikenal oleh siapa saja. Sekalipun dia mengaku bahwa dirinya Imam Mahdi, orang tak akan percaya. Karena Allah menjadikan orang tak percaya. Agar Imam Mahdi terpelihara dari pembunuhan sebelum dia dibaiat di depan Ka'bah. Agar jiwanya terlindungi dari musuh-musuh yang mengincar nyawanya. Tak ada yang tahu Imam Mahdi kecuali Allah, Rasulullah, dan Imam Mahdi itu sendiri. Makanya siapa yang mencari Imam Mahdi tak akan menemukan keberadaan Imam Mahdi. Hanya menemukan orang-orang yang banyak bicara, tapi tak ada isinya. Imam Mahdi sendiri tak boleh mengakui bahwa dirinya Imam Mahdi, karena Allah sedang menyembunyikannya. Kalau dia mengakui Imam Mahdi, lalu untuk apa Allah menyembunyikannya? Orang kebanyakan banyak yang menuduh si A adalah Imam Mahdi, si B Imam Mahdi. Seakan Imam Mahdi itu menjadi imam berdasar tuduhan atau pengakuan. Imam Mahdi itu menjadi imam berdasar pada pengangkatan Allah atas dirinya. Sudah ditetapkan di zaman azali sebelum Allah menciptakan alam semesta raya ini. Imam Mahdi bukan diangkat atas dasar kesepakatan manusia atau banyaknya orang yang menuduh pada seseorang. Makanya tidak akan menemukan Imam Mahdi walau sudah berhadap-hadapan dengan Imam Mahdi. Tetap tidak tahu kalau itu Imam Mahdi. Yang tahu Imam Mahdi sudah jelas dirinya sendiri Imam Mahdi, tapi Imam Mahdi diam saja. Nanti setelah Imam Mahdi diketahui
banyak orang yang mengingkarinya, sebab Imam Mahdi wujudnya tidak sebagaimana yang mereka bayangkan. Mungkin mereka membayangkan Imam Mahdi itu bertanduk atau punya sayap atau bertangan 1000 sehingga bisa menyelesaikan semua permasalahan zaman. Ketika Imam Mahdi itu hanya orang biasa saja, bahkan tak punya derajat apa-apa, maka dasar keyakinan dan akal mereka tak mau menerima dan ingkar pada Imam Mahdi. Padahal sebelumnya mereka teriak-teriak akan menjadi pengikut Imam Mahdi dan akan siap perang di belakang Imam Mahdi. Tapi ketika Imam Mahdi hadir, mereka menolaknya, dan paling keras menolaknya, karena Allah menutup mata, hati, telinga mereka, sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Mereka lupa bahwa mereka manusia dan Tuhannya tetap Allah. Bukan mereka yang menentukan siapa yang harus menjadi Imam Mahdi, tetapi Allah lah yang menentukan siapa yang akan menjadi Imam Mahdi. Kalau Allah saja diingkari, apalagi hanya Imam Mahdi. Ausia Sang Kiai. Demikian tadi pemirsa, kita simak bersama-sama sebuah nasihat yang luar biasa mengenai siapakah Imam Al-Mahdi. Dengan menyimak nasihat tersebut, maka kita tahu bahwa tidak ada yang mengetahui siapa sebenarnya itu Imam Mahdi, kecuali hanya Allah dan Rasulullah serta Imam Mahdi itu sendiri. Mungkin kita akan tahu di medsos banyak yang mengaku bahwa dirinya adalah Imam Mahdi. Padahal sudah kita dengarkan tadi bahwa Imam Mahdi itu bukan berdasarkan pengakuan manusia, bukan diangkat oleh sebuah organisasi, banyaknya orang, atau mungkin jika kita lihat beberapa waktu yang lalu, kita sudah tahu di medsos sebuah channel ada yang mengaku bahwa dirinya adalah mursyid thariqah yang mengangkat seorang Imam Mahdi. Berdasarkan pengakuan mereka sendiri. Padahal sebetulnya Imam Mahdi itu yang mengangkat adalah Allah secara langsung. Bahkan sempat mengatakan bahwa si A adalah Imam Mahdi. Bahkan mengatakan bahwa siapa yang tidak mengakui si A ini Imam Mahdi, maka dianggap kafir. Mungkin itu hanya salah satu contoh. Masih banyak lagi Imam Mahdi berdasarkan pengakuan sendiri ataupun
pengakuan dari khalayak orang banyak. Ada yang menganggap yang di India atau di Pakistan Imam Mahdi, bahkan sudah mempunyai pengikut yang banyak, bahkan di negara kita sendiri. Yang ternyata setelah dicek, mereka itu adalah dipengaruhi oleh iblis-iblis kelas tinggi, bukan iblis kroco-kroco. Sehingga kalau kita tidak berhati-hati dalam menyikapi hal-hal seperti ini, kita justru akan tersesat. Mungkin seperti itu. Ada lagi di negara A, B, C, ada yang mengaku Imam Mahdi. Bahkan pernah ada pula yang memproklamirkan diri di Ka'bah sana. Padahal itu hanyalah tipu daya iblis yang sudah menyusup jasad-jasad manusia. Untuk itu perlu kita waspadai, perlu kita cermati dengan hati nurani dan iman yang bersanad sampai Rasulullah. Untuk itu menyikapi situasi zaman yang serba carut-marut, kita harus kembali jalan yang benar dengan cara mencari mursyid-mursyid yang bersanad sampai Rasulullah, yang mengajarkan syariat serta hakikat dan bertorekoh yang bersanad sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jalan yang harus kita tempuh untuk membentengi diri dari paham-paham yang bisa menyimpang, melenceng dari tuntunan Rasulullah. Karena bangsa iblis tingkat tinggi inilah yang begitu halusnya mengelabui manusia. Mereka bisa mengaku-ngaku sebagai malaikat bersayap, membawa cahaya, yang ternyata adalah iblis. Untuk itu, marilah kita untuk kembali mulai dari diri sendiri, membersihkan hati, untuk memperbaiki diri, untuk membersihkan diri dari sifat-sifat iblis yang begitu lihai menjerumuskan umat manusia. Mungkin nanti kita akan cari sumber-sumber lagi
kesaksian-kesaksian untuk mengungkap rahasia-rahasia yang mungkin perlu menguak masalah ini. Mungkin itu dulu konten kali ini yang menguak masalah siapakah sebenarnya Imam Al-Mahdi. Jika kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi di zaman ini, banyaknya huru-hara, bencana-bencana alam, peperangan, perselisihan, baik itu sesama agama maupun antar umat beragama. Perselisihan terjadi di sana sini, di mana-mana, sehingga terjadi kekacauan yang sudah mengglobal di seluruh dunia. Mungkin itu adalah sebuah tanda-tanda yang sudah dinubuatkan Nabi. Inilah fase akhir zaman yang sudah mulai terbuka. Kita harus tetap waspada diri, mendekatkan diri kepada Allah, mencari guru mursyid yang bersanad keasliannya. Sebab bangsa iblis ternyata sudah menyusup kepada manusia-manusia yang katanya mengaku bertorekoh. Namun ternyata sanad ternyata tidak bersambung sampai Rasulullah. Bahkan banyak sanad-sanad yang dipalsukan, diselewengkan sesuai kehendak nafsunya demi mencari keuntungan pribadi. Mungkin itu dulu, saudara-saudara, para netizen dimanapun Anda berada, yang dalam kesempatan kali ini kita mengulas, menguak tentang siapa sebenarnya Imam Al-Mahdi. Kami ucapkan banyak terima kasih pada para netizen, para subscriber yang selalu mendukung channel kami. Kami hanya bisa mendoakan semoga Anda semua mendapatkan hidayah, petunjuk, jalan yang benar, dipertemukan dengan mursyid yang bersanad, yang lurus, terjaga keasliannya sampai Rasulullah SAW. Kami doakan Anda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan banyak rezeki, sehat walafiat, selamat dunia dan akhirat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.